Salah. Woi. Swipe up. Kenapa sih? Bet lo ngapain sih, Bet? Let's go. Makan bakso dulu, guys. Iya, gue lupa makanan semua ya. Wow. Swipe up, bro. Ada panik. What's up? Bang sumpah. Mic lo, Bang. Dia ke belakang dia. Kita lihat. Let's go. Let's go, udah tayang. Ini udah belum sih, Man? Oh, Let's go. Aduh. lagi dari saya Martin Film lagi. Sekarang puji Tuhan aku saya sebagai moderator di acara program perdana Netposo GKPS Bogor, di acara sharing Sans Podcast Netposo GKPS Bogor di Minggu 4 Juli 2021. Ya tepuk tangan dulu dong, so asik dong. Yo. Let's go. Jadi kita live ya di channel Netposo GKPS Bogor. Nah, sekarang kita mau ngobrol santai aja sih. Dan sebelum kita masuk, di sini ada 4 bahasan yang bakal kita bahas sepanjang perjalanan podcast kita. Di sini ada yang bersama Netposo GKPS, terus pacaran dalam Kristus, rasanya berjuang sendiri. Nggak tahu sih rasanya berjuang sendiri maksudnya kayak gimana nih. Soalnya Haci juga berjuang sendiri kan. Terus pilih memendam atau mengungkapkan. Oke, itulah 4 bahasan kita hari ini. Sebelum masuk pembahasan, kita kenalin dulu narasumber kita, bintang tamu kita dari Badan Pengurus Harian Netposo GKPS Bogor. Dada dulu dong. Rasanya berjuang sendiri. Nggak tahu sih rasanya berjuang sendiri kayak gimana. Yo. Soalnya Haji juga berjuang sendiri kan. Terus pilih di sini. Sekarang kita singkat nomor 1 ada di atas kita, itulah Albert. Kita coba kenalin dulu Bang Albert. Pembahasan dia sebagai apa semuanya sebagai apa di Netposo, terus kesibukannya sama statusnya kali ya GKPS Bogor. Yo, Nama saya Albert Prayoga sendiri status di jabatan di Netposo GKPS Bogor sebagai anggota. Nomor 1 ada di atas kita, itulah kita coba kenalin dulu Bang Albert. Silakan. Sekarang lagi baru mulai kuliah sih. Sambil ya menjalani hidup aja paling mudah. Semester berapa dan jurusan apa nih? Semester 3 Bang, manajemen di Gituan di atas 3 IPS. Alhamdulillah. Status sampai sekarang apa gitu? Sekarang lagi mulai kuliah, masih single wae dari SD. Menjalankan suka. Dan jurusan kedua ada Elsa. Oke, perkenalkan diri Elsa. Manajemen di Itu di atas 3 IPS. Kan, aku Elsa di BPK sebagai bendahara. Sekarang lagi Status sampai kuliah. sekarang apa gitu? Udah Bang. sekarang lagi Kalau kuliah terus kesibukannya kuliah jurusannya apa Bet? Jurusannya akuntansi. Ada Elsa. Oke, perkenalkan diri Elsa. Kayak akuntansi semester Semester ini semester apa ya? Ini apa sih Bang? Genap ya? Iya 4 ya, berarti 4. Oke. mau naik ke 5. Oke, terus seperti Elsa sekarang ke Raymond.
Ya Raymond, nggak apa-apa. Terakhir Joshua, biar gongnya di Joshua. Kampus. Ya, shalom semuanya. Shalom, perkenalin nama gua Raymond Saragi. Jadi gua di nama Posok IPS Bogor sebagai ketua. Status ya sudah lah ya. Sudah cukup. Status? Sudah ada, sudah cukup. Oh, sudah. Ya, nanti siapa, IG-nya apa, bisa lihat. Bisa diulang bang, tadi rada patah-patah sih. Ya, siapa yang patah-patah nih? Bang Ya, Martin, abang. Masih abang. Mungkin lagi download drakor kayaknya mama nih. Makanya coba Tunggu dulu ya. suruh matiin. Coba lagi Ya nonton coba Penthouse. dikondisikan bang, dikondisikan. Yang di rumah dikondisikan bang. Ayo. Tuh. Teman saya mana lagi? Nah bang, abang ngomong apa sih? Patah-patah bang. Hanya abang, ayo pindah provider. Waduh. Sekarang Langsung abang aja nge-freeze. kali Bang Jos. Bang Oh, Jos oke. perkenalan lah. Sambil menunggu Bang Martin ini kali ya, ganti provider, dia lagi nelfon IndiHome. Itu emang yang terbaik sih untuk saat ini. Oke, perkenalkan. Sponsor, nggak di sponsor. Masuk IndiHome, Iya, masuk. Perkenalkan teman-teman, nama aku Juba. Di sini aku sebagai wakil nama Posok IPS Bogor. Puji Tuhan saat ini sudah bekerja di daerah Jakarta. Dan untuk mungkin status satu saat ini adalah udah nggak bisa main-main lagi. Udah, itu aja. Terima kasih, Bang Martin, silakan. Gimana, aman Bang? Tunggu dulu nih, ini kayaknya lagi agak nggak aman ini. Ya, lagi dipanggil dulu maintenance di home. Bentar ya, Santai. live lagi. Siap bang, siap. Aman. Aman ya? Buat penonton banyak-banyak aman. Tethering bang, butuh tethering Iya. bang. Ini penontonnya gue lihat udah 80 orang sih. Serius. Bisa kelihatan. Let's go. Swipe up. Enggak, ini Yo, serius sumpah, laptop gua nge-freeze. Oke. Ini ada yang nggak suka sih kayaknya sama gua di-hack. Kan. kayaknya ada. Coba sendiri. Tunggu ya, kita coba. Oke, udah masuk belum? Oh, udah masuk bang. Kemana bang? Ih, ready. Wih, MU sejati. Gila putih Parah, banget. Itu dari keluarin bang yang satu lagi. Laptop yang satu lagi agak trouble. Tadi gua langsung pesen di Gojek, langsung dikirimin apa. Oke, terima kasih luar biasa ya. Masuk ya. Kagak di sponsor woi. Oke, Ya buat yang mau endorse laptop bisa hubungin kontak personnya Bang Martin. untuk bahasan pertama kita tadi Bang Joshua udah ya? Udah bang. Udah ya Bang Joshua. Nah, sekarang Udah. Abang mau nanya nih. Tes. Masuk Iya. bang, masuk. Masuk. Udah, ini soalnya sinyal lagi agak aneh. Boleh minta 2 menit dulu bentar. Boleh. Ya, Boleh bang. santai. Ya. Santai. Kita main kantor pos dulu ya di sini ya. Bentar ya. Iya. Tuh, penonton kecewa ini. Biar Oh, cara kacau. acara Serius, apa kacau. ya? Ada suara siapa? Oke, udah ya. Masuk. Udah bang. Belum sholat itu deh.
Ya, sekarang gue pengen nanya dulu nih ke cewek kali ya. Ih, gua doang dong, Bang. Sa, Cuma curang. Mike lu Elsa. usulin dulu. Mike lu, Elsa Bang. ya. Elsa masuk di Naposo GKPS Bogor itu tahun berapa? Berapa ya, Bet? 2017 kayak, Bang. 17 atau 18? Itu lu 17 bareng apa sih? Enggak, Bet duluan. Gak Terus? barengan loh. Oh, 17-18. Antara segitu dah. sih gitu. Coba lu Ya. ingat-ingat dah. Itu gue masih ketua nggak? Bah, waktu itu lu udah di resort. Kan udah kaida. Oh, Lu udah lengser. gue 2014. Oh iya, berarti gue setahun gue udah ketua, langsung Sombong bendahara, lu banget. baru Iya, masuk ya? Bang. Iya, iya, ketua. iya, iya, iya. Ampun, Abang Iya. ketua. Itu penekanan aja sih biar orang tahu Ya, gue maaf. ketua. Ih, kejam. Iya, Lu gimana? Ya bang, Bisa diulang Bang, tadi pembicaraannya tidak sampai kepada Iya. kita. Ya gimana Kalau menurut perlu lu? bantu gini bang, biar Gimana? Soalnya- halo. Ya halo, tes. Tes aman? aman. Oke, ya buat Raymond, Mon. Raymond tahun berapa, Mon, masuk di Naposo? Apa bang? Raymond tahun berapa masuk di Naposo? Ini sinyal gue yang jelek Suara gua atau kedengeran nggak? kedengeran? Aman. Ini kayak kita kedengeran. acara ini dimulai Ini gagal tayang. semesta gak mendukung ya ini. Sinyal kemarin tuh kita pas lagi briefing lancar-lancar aja ya. Halo. Ya halo, Iya, Rem. Jelas. Ini jelas ya? Jelas. Oke. Tadi pertanyaannya kapan bergabung ya bang? Enggak, kapan rencana keluar, Bang? Enggak, Eh. dia bergabung. Iya, Belajar intro dulu, Cang. Ya, apaan emang lagu, intro-intro segala, ayo. Ayo, Bang. Kalau gua sih udah masuk ke Naposo GKPS Bogor sejak 2013 ya, udah cukup lama lah ya, udah 7 tahun 17 tahun. gitu sih bang. 7 tahun. Terus gua pengen 2014 7 tahun apa aja sumbangsi lu di GKPS lu? Gua pengen tahu seberapa pengaruh lu sih di GKPS. Mon? Mon? Abed Elsa Argisio kedengar suara gua gak sih? Dengar. Dengar Bang. Dengar Bang. Masalah bukan di gua ya? Bukan Bang. Bang, bener. Kayaknya Bang Raymond juga harus ganti provider nih ya. Kayaknya dia Makan bakso, udah Bang, ya? Enggak ada ya. Si Abed sampai Ya. makan bakso tuh. Joshua dulu kali ya. Jos, lu kan Oh, kandidat iya, Bang. Jos, lu kan kandidat kan udah sama kan si Rem. Iya bang, sama. Itu juga sama. Bang, suara lu putus-putus bang. Pin. Gini aja gua dah. Info saya. Ayo. Ah, Nah, lu gitu dah, gitu terus lu dah sepanjang. Ya udah gak apa-apa. Yang buat abang senang lah. Ya kan lu berarti Joshua juga kan udah 7 tahun kan. iya. Nah, apa Jo yang lu rasa Jo? Udah 7 tahun. Apa ya bang? Kalau yang dirasa sih nyaman bang, asik aja gabung GKPS Bogor. Khususnya di Naposo GKPS Bogor ya. Karena yang gue perhatiin, yang gue dapet di sini tuh ramenya dapet,
kusyuknya juga dapat. Jadi nggak hanya sekedar rame-rame nggak jelas, tapi tetap ilmu agamisnya juga tetap dapat. Agamis. Iya. Emang oh suka. Oh. Lu kalau dari gue sih kalau lihat Joshua di Islamik ya KPS ini orang paling gimana ya, tim otot. Iya. Nah, segala sesuatu yang berhubungan dengan otot, ya Joshua paling depan. Pokoknya kalau ada yang namanya seksi perlengkapan di GKPS Bogor itu Joshua tuh auto masuk tuh seksi perlengkapan tim otot, masker aja. Tapi gue bersyukur akan tim otot itu karena di situ gue belajar bagaimana caranya mengototkan next generation. Nah itu yang gue pelajari bang. Jadi semua tuh ada levelnya lah. Apa sih definisi mengototkan? Apa sih mengotot? Ya maksudnya kan, ya setelah semua regenerasi kan, dulu kan kita selalu kita tuh selalu punya. Gue baru gas di belakang lu itu tetep. Iya ini dengan foto keluarga bang. Kalau ini as endorse kalau muka berminyak pakai ini. Sebelahnya itu foto. Keluarga bang. Udah lama gue. Sampaikan salam kangen gue buat Bo sama Kela ya. Siap bang. Oke, ya dulu gitu. Ahmed tadi udah belum sih? Gue jadi Oh, Bang? Ahmed tadi udah tanya belum sih? Tanya apa nih? Berapa lama di GKPS? Gue dari 2015. 6 tahun berarti ya. 6 tahun? Lama-lama juga kalian ya? Kalau Iya. kalian 6 tahun berarti gua Windu. Gua masih Windu. gua ini periode lu terakhir bang 2015 kan? oh, berarti lo masih Iya. ngerasain kepemimpinan gue ya? Iya, gua angkat sini pas kepemimpinan lu masih kepemimpinan lu aja kepemimpinan dong. Iya betul, lu masih ketua. Yang Twitter itu ya? Yang waktu itu bang motor lo belum sering diservis lah, waktu motor lo belum sering diservis. Motor gue masih bagus ya. Kalau sekarang, Bagus. Ya, ujung gentengnya gas itu. ya kalau sekarang motor gue udah agak bermasalah tuh. Ya tapi terima kasih buat Ahar Honda, buat Abang Rizky dia Honda udah mendukung. Gila motor gue belum rusak. Terus Elsa, Cak, kalian semua tuh berarti udah masuk berapa program sih? Program pertama Elsa apa, Cak? Yang Elsa bener-bener masuk ke dalamnya gitu loh. Oh, Yang masuk kita ikut-ikut di dalam panitianya. Natal bang. Natal Elsa jadi apa? Cara. Oh, jadi cara. Terus seksi ini siapa? Apa? Koordinator. Thomas. Nah, Oh iya, oke. Nah sekarang pertanyaan gue nih, kan di sini kan dulunya kan asiknya akrab sama Naposol GKPS Bogor ya. Coba gue pengen nanya kalau salah satu momen apa ya namanya ya, yang kalian momen terbaik kalian lah di Naposol GKPS Bogor, mulai dari kalian masuk Nalua sampai sekarang yang bener-bener, ini Naposol GKPS Bogor gue banget sih. Anjir ini my second family banget. Sumpah, ini mah teman-teman sekolah gua, masa-masa indah SMA gua kalah nih sama ini. Coba gua pengen tahu salah satu dong. Bet, biar lu bet. Gua ya. Yang bikin Naposo ini Apa ya, menurut Bang? lu udah jadi keluarga. Momen apa tuh? Banyak sih bang. Cuman yang paling berkesan menurut gua kalau misalnya gua ikut turnamen futsal gitu bang ya. Ya ada yang support dari luar tuh kira-kira gimana ya rasanya, gimana gitu ya, kayak punya pride sendiri sih gitu. Jadi semangat gitu gua main futsal tuh lebih, gua cek 1-2 orang tuh jadi lebih gampang gitu istilahnya. Anak futsal banget ya. Ini Naposo GKPS Bogor sebenarnya lebih agak ke gerejawi, tapi dia ambil osis olahraga ya, gak apa-apa.
Berarti Abe tuh lebih senang disupport. Lagi main futsal disupport, supporternya banyak. Karena dari dulu sih Naposo GKPS Bogor kalau masuk ke turnamen itu sama dengan auto base supporter tuh di tangan, ya gak sih? Kita kayak gitu kan. Setiap turnamen pokoknya base supporter tuh udah di tangan. Pasti. Oke. Itu aja. Jadi juara bertahan lah supporter bang. Nah. Supporter juara bertahan. Oke, Elsa, kalau Elsa? Gua apa ya? Paling yang terakhir sih bang, yang Kunkas ke Jogja kan. Itu kan kita lebih banyak ya waktunya. Maksudnya dibandingkan, maksudnya jarak apa tuh maksudnya lamanya kita kan di situ ya. Maksudnya di perjalanan, saya lebih lama waktunya. Kalau BCC kan mungkin ada selangnya kayak sekali, tapi cuma 3 jam, sekitar 5 jam, gitu nggak seharian full gitu loh. Kalau Kunkas kan kemarin emang 5 harian gitu-gitu. Jadi kayak kerasa second family. Tapi karena kita berangkat tuh memang Jumat ya, Jumat malam, pulang Minggu Senin pagi. Senin pagi nyampe Bogor. Ya memang kita bareng terus ya di situ. Iya. Masuk. Oh Jos. Iya bang. Kenapa? Nah itu tadi pertanyaan gua. Apa momen terbaik lu di Naposo GKPS Bogor? Yang paling bikin lu terenyuh? Mungkin momen terbaik gua adalah saat kita mengunjungi orang sakit. Iya. Itu tuh karena di situ kan kita maksudnya bukan hanya pada saat rame-rame kita kompaknya, tapi benar-benar siapapun pemudanya, entah dia lahir di Bogor atau bukan, kita tetap harus benar-benar care, saling merangkul lah. Karena kan abang selalu mengajarkan harus saling merangkul. Soal nantinya dia punya perasaan, ya itu nantilah, merangkul aja dulu. Oke, kalau aku itu sih itu bang. Oh, arahnya beda ya. Oke, berarti dari sekian kunjungan sakit lo pas kunjungin siapa yang paling menurut lo paling kena? Bang. Sebenarnya bukan masalah di orangnya, karena kan terkadang misalnya nih kayak kita kunjungan, kita kan bikin pengumuman tuh di grup, pasti kan si dia ikut juga nih, si cewek ini nih misalnya ada 1 atau 2 yang tidak boleh disebutkan namanya, kan pasti dia ikut kan. Jadi itu adalah mungkin salah satu cara semesta menemukan kita, mempertemukan kita. Ada tujuan lain ya? Iya. AWW, lur. Oke. Ini ketua gua nih. Baik, kalau gue mungkin agak panjang ceritanya, nggak apa-apa bang? Nggak apa-apa. Kalau gue sebenarnya momen yang paling bikin gue tuh ngerasa nama Poso GKPS Bogor tuh keluarga kedua gue lah istilahnya gitu kan. Sebelum kesana gue ya mungkin beberapa di sini kayak Joshua, Abed tahu lah ya, sama Bang Martin juga tahu yang udah agak lama di nama Poso. Kalau gue dulu emang gue pernah nih di periode sebelumnya kan Kaida nih menjabat kan. Gue sebagai anggota kayak Bang Abed, anggota 1, Joshua anggota 2 waktu itu kan. Cuma di dalam 3 tahun itu, satu periode pengurus nama Poso itu, gue sama sekali bisa ditanya sama Joshua, gue sama sekali, ya gue ngerasa sih gue gak berkontribusi banget. Kenapa? Karena bahkan di grup WhatsApp pun kan pasti ada kan namanya grup BPH kan, ada grup WhatsApp. Gue jarang banget, kayak misalnya baru di tag baru gue lihat gitu. Kalau nggak di tag ya udah gue misalnya 100 nih chatnya nih, ya gue langsung scroll sampai bawah aja gitu, karena gue nggak di tag gitu. Nah, kenapa itu? Tapi ada alasan sih gue kenapa kayak gitu, karena gue kan juga kan kuliah di Jakarta gitu, ada kesibukan juga, ada organisasi juga, jadi gue tuh belum sepenuh hati juga sih dalam melayani. Jadi
itu udah tuh 3 tahun kan. Akhirnya dibarengin dengan lulus juga tahun lalu tuh. Nah, pas lulus, sebelum lulus kan itu pemilihan pengurus baru BPH baru. Nah, gitu kenapa nih ya? Mungkin ya gue sih sekarang anggapnya udah rencana Tuhan gitu. Dipanggil lah, saya diberikan kesempatan untuk menjadi ketua gitu. Nah, awalnya juga kayak ngerasa, aduh ini gue bisa nggak ya? Gue layak nggak gitu? Mampu nggak? Soalnya gue kan sebelumnya nggak, track recordnya jelek kalau menurut gue. Gue nggak ngerti apa-apa. Proker ya udah ikut-ikut weh. Nggak ngerti selak belum nggak ngerti. Padahal Joshua udah mempersiapkan begitu baik. Iya, harusnya itu si Joshua yang menang tuh. Dia udah pakai jas terbaik kayak gitu. Jas terbaik itu aja yang kira itu. Iya. Nah iya kan, akhirnya terpilih lah kan. Singkat ceritanya, kena pandemi itu. Cuma gue mikir nih, istilahnya gue udah kasih kesempatan jadi pengurus, jadi BPH, terus kena pandemi, ini nggak bisa nih, nggak bisa gue sia-siain lagi gitu. Kalau misalnya gue sama kayak Raymond yang di periode Kaida, ya nggak bakal berjalan sama Poso gitu kan, karena kan istilahnya namanya ini kan BPH kan, yang menggeraknya gitu. Nah, terus satu ketika tuh gue mikir, harusnya sih udah kepikiran dari pas pertama kepilih ya. Cuma gue waktu itu kalau nggak salah udah jalan hampir 1/4 tahun lah, jalan 3 bulan 4 bulan BPH dipilih. Gue mikir, apa gue jadi ketua ini gue karma kali ya, gue nggak ada kontribusi sama sekali pas periode Kaida gitu. Gue mikir gitu, Tuhan nampar gue gitu. Mon, lu kemarin kan lu nggak ngapa-ngapain, lu sekarang bantuin lah Poso biar berjalan lagi gitu kan. Nah, mulai dari situ ya udahlah, mulai gue coba. Walaupun namanya kena pandemi kan, mau apalagi, soalnya kena waktu itu sempat PSBB darurat itu kan, terus PSBB lagi, lockdown segala macem. Dan akhirnya tapi melalui situ kita muncul beberapa program kerja baru kayak bakti sosial lah, terus Mobile Legends online, dan pertongguan online juga. Itu kan bukan program baru, kayak ada juga Sharing Night Suns. Dan melalui itu sih kalau menurut gue nemu klopnya dengan so ini lewat rapat-rapat sih, jujur, lewat internal pengurus, lewat rapat. Oh ternyata pengurus nama Posugi Pos Bogor tuh nggak yang yang nggak kaku gimana banget. Karena kan gue awalnya teman-teman BPH milih pengurus tuh pengennya muda-muda gitu, karena biar pemikirannya visioner lah, jadi kayak Soekarno kan. Nah dari situ sih bang, kalau menurut gue nemuin titik kenyamanan gue lewat rapat-rapat pengurus, kayak sharing. Oh ternyata pengurus nama Posugi Pos Bogor tuh punya kualitas juga. Dan gue mulai dari situ, wah kita nggak bisa gerak di tempat, kita harus coba kasih yang baik lah dari pengurus-pengurus sebelumnya, kayak pengurus Bang Martin, kepengurusan Bang Martin gitu kan. Kita nggak mungkin sama dengan kepengurusan Bang Martin. Iyalah, lu harus tahu lu di mana. Lu harus tahu di mana. Kan? Iya. Tapi beda sih. Tapi jujur, gua aja gak habis pikir gue tau gimana caranya lu ngehandle kepengurusan ini dengan anggota yang banyak. Terus lu mempertahankan, maksudnya eksistensinya lo. Maksudnya kan ada eksistensi juga kan di Naposo ini. Maksudnya kan Naposo kan dituntut harus aktif kan. Gue gak kepikiran lo gimana lah caranya mereka ini. Bener-bener serba online kan. Terus programnya. Dan kalau gue lihat sih dari, nggak tahu sih ya, pandangan kacamata gue aja, acara pertongguan yang paling konsisten di GKPS yang pandangan gue tuh Bogor sih. Bogor tuh konsisten sih menurut gue. Dari pandangan gue sih. Oke, udah Raymond, thank you man. Ini dari Abang Harga nih, ada dari tim kreatif. Lupa baca komen bang. Komen di mana ya?
YouTube kali bang, maksudnya bang. YouTube bang, YouTube. Oh iya. Coba kita lihat. Kita lihat dulu. Gue buka Kita kan YouTube. harus menyapa sobat kita, sobat Falcon. Swipe up. Banyak bang, ada 14.000. Wah, Itu YouTube-nya Siska. Kalau apa kita Kakol. Only. Mari kita makan. Gitu aja. Oh iya. Oke. Oh iya, ada komen ya. Memang Kompas Bogor Jogja tuh nggak mengecewakan. Oke, kita lanjut. Tadi sampai mana sih, Mon? Oh, sampai itu ya. Tadi Elsa. Oh, Joshua belum ya? Joshua udah ya? udah Joshua udah. Nah, sekarang gue mau tanya nih. Ini agak lebih masuk menjurus ke tema keduanya nih. Sepanjang kalian di Naposaga KPS Bogor, tadi kan kalian ada bilang, gue udah 7 tahun bang, gue udah 5 tahun bang. Gue pengen tahu cerita kalian, ada gak sih lu suka sama sesama Naposo kalian? Di sini nggak ada itu ya, nggak ada buka-bukaan, nggak ada rahasia-rahasiaan ya. Lu pokoknya tolong admin monitor. Pokoknya yang main rahasia-rahasiaan, gua kick langsung, gua undang yang baru. Oke, dari Cang, kalau lu Cang, pernah gak sih Cang, lu suka sama Naposo Cang? Enggak pernah. Bogor kan? Iya, enggak ada. Masa sih? langsung kick bang, langsung kick bang. Kok langsung kick sih? Ya emang enggak ada, Bang. Gua liat tuh. Bisa. Enggak ada. Enggak ada. Ganteng-gantengnya Naposo KPS Bogor di mata lu? Enggak. Ya emang enggak ada, masa lu maksa sih Bang Martin? Enggak boleh gitu dong. Yang cewek-cewek luar tuh banyak yang suka sama Naposo KPS Bogor. Yang akhirnya Ya kalau gua enggak ada, masa maksa lu? standar lu kayak gimana sih, gue pengen tahu. Sumpah nih cewek. Enggak ada dong. Kok gua yang buta sih? Lu enggak boleh Serius? gitu dong. Iya enggak ada. Serius gak ada? Ya oke, kita turun lagi. Wah, Nggak coba. suka ya, maksudnya kagum. kagum. Dari karismanya, entah apanya. Kagum. Dikit ya lah. Dikit. Dikit. Punten ya pemancingan naon kan ngaranna kan. Punten ya pemancingan naon ngaranna ya. Dikit ah. Siapa Bang? Coba lu rekomen Bang. Kalau gua sebut nanti. Siapa? Apa lu? Lu, masa lu iya. Dikit Oh, doang. iya. Mungkin dia lucu. Mungkin dia jago futsal atau gimana. Mungkin dia apa. Yang ngomongin Iya, gua iya. tuh bang lu mah. Tapi cewek tuh sukanya mendem. Heran gua. Ungkapin kan aja nanti- gak? Itu kan Dengan cara- pertanyaan di akhir. Kan pertanyaan Dengan di cara akhir. mengungkapkan tuh semua akan lebih indah loh. Kunci Siapa dari ya? kesuksesan sebuah hubungan itu adalah komunikasi. Ada miss satu aja komunikasi, kelar. Gitu ya Bang? Quotesnya Dokter Boyke ya itu ya. Si Boyke kan aduh jangan di live mon. Gak usah di jangan tuh hati-hati jangan mancing-mancing itu mon gawat. Kata lu nggak boleh Major. rahasia. Major, Bang. Gimana? Terus Cang, lu gak ada Cang? Nggak ada. Kagum siapa kagum? Siapa ya Bang? Nggak ada. Ada nggak ya? Gak ada. Kagum dikit dulu ya, tapi nanti GR Bang. Iya kalau dikit kita dikit. Kasih alasannya ya. Lu pengen tahu. Siapa? Nggak ada deh Bang, nggak jadi dah. Lu Ntar aja lu. lu malu amit kamu dulu. Ya coba next. Bet. Iya nih. Abed ini FYI manusia paling suci, belum tersentuh sebuah hubungan. Astaga.
Jadi saat kalian cewek-cewek Nih, naposan nih, di gua- Facebook, mau diam. Ini gua harus bersyukur apa gimana bang? Lu mute, admin mute. Oke, siap. Jadi di Abed ini ya, gua kan pelanggan tetapnya kan di warung dia. Jadi Abed ini tuh dia pokoknya masih bersih. Pokoknya buat cewek-cewek baru Simalungun, baru Toba, baru Karo. Pokoknya yang dapetin Abed ini bersyukur dah. Pokoknya ini kayak siapa sih? Artis yang langsung pacaran pertama langsung nikah siapa sih, Cang? Hito. Raffi Ahmad. Nah, tahu dulu. Tapi Tapi Ahmad, itu. tapi Ahmad Pak. Si Joshua. Kiwil. Bisa jadi. Poligami. Posting lu Si Hito. gitu. Ya Hito bang dia. Hito langsung Ya. nikah. Joker Si Mafia. Velia. Sama Velia. Rizky Bilar. Siapa itu Rizky Bilar? Suaminya Ada. Lesti bang. Ih, Belum nggak tahu. belum Siapa, suami Lesti? abang, belum Iya suami. udah tunangan. Itu bang. Si yang Atta ini. juga bang. Si Atta Atta. juga tuh. Kita juga si orang kan pacar pertamanya. Nggak tahu sih bang. Langsung Ya, back to the konteks kenapa bang? Nah, Ayo betul. balikin yuk. Jadi ngomongin si Atta. Yuk lanjut Bet. Ada gak sih Bet? Apa? Terserah kakak-kakaan atau adik-adian di KPS Bogor. Gua kalau suka tuh banyak bang. Cuman rasa yang memiliki tuh nggak ada. Gitu. Pantesan lu gak pacaran anjir. Suka Pacaran kagum tuh gerak, banyak. Terus emang lu nyarinya kayak gimana sih? Nggak ada bang. Nggak ada. Gue lagi nggak nyari sebenarnya. Umur lu berapa sih Bet? 21. 21 tuh gua jam segini tuh hari Minggu udah nganterin soto putih hanya ke Malabar. Sumpah serius, Malabar itu kawasan kos-kosan anak-anak IPB. Tuh. Umur 21 Oh ya tuh. bang gue nih. PPKM. Tahu sih bang. Ya seenggaknya gua footin dia. Lu berarti bener gak ada Gak ada apa nih? yang lu suka gitu? Suka banyak bang. Rasa untuk memiliki nggak ada. Santai dong, jangan emosi. Ini mempertegas aja. Satu aja deh, suka deh siapa? Encang gue suka sama Encang. Terus banyak yang di atas tuh banyak. Itu yang kemarin bet. Sepupunya Encang Bet. Tuh. Sepupu Encang gue suka gitu. Lu juga suka Siapa? si Yo? Si Yo, Meme. Yo siapa? Yo, Yo siapa? Yo ada Anis. sih. Sektor 5. Mana Yohanes? Bang. Jo, lu Jo. Kenapa bang? Oh gua. Ya lu ada gak? Ah. Gua nggak hari sih bang. Gua kan tipenya spesialis kenyamanan. Nanti yang penting kan menanam dulu. Nanti tinggal menuai. Itu kalau Why? Tanam singkong. Si Eben yang nyabut. lu jangan internal dong, orang-orang kan nggak. Oh iya. Eben itu tetangganya Joshua ya, FYI. Dia punya warung sebelah. Ya gue suka beli kopi di samping rumah dia. Gak ada Jo. Ngarobe opengai, ngarobe. Kan? Ngarobe. Nah. Ngarobe opengai. Nah kan. Nah, Udah. Ayo. Sebenarnya nggak jarang bang kalau di dalam kegiatan distrik atau resort ada aja yang kayak siapa nih
Siapa tuh? Shadow on ya kan langsung berwaha don. Nah gitu biasanya. Tapi kalau dalam internal sih, kalau internal lu pernah ya sekali ya? Aduh. Nah, Lu Siapa, Bos? jangan, nggak ada lah, baru suara lagi. Bohong anjir si Joshua Bentar lagi gua kick. Bentar lagi gua kick anjir. Yang itu teh Jos, Sirait yang Sirait. Mana ada si Rai? Sirait. Ya ada, pernah ada. Kenapa? Kan Kan dia tuh berteman aja. Teman. baru suara lagi. Iya berteman. Semua kayak berawal dari Temen. teman anjay. Teman tapi minjemin ulos. Anjing gak jelas lu anjing. Iya, gue waktu itu pesta Minjemin pemuda. ulos mah, gue juga minjemin ulos. Gua juga menjemput ulas, tapi kenapa? Ya, Kalau mak gue juga minjemin ulos. Tahu, Sorry Gua terlalu. juga. mak Iya, gua iya, menjemput benar. ulos. Kan Ya. pasal istimewa baru menjemput ulos. Oh bukan ya. Sorry. Tapi minjemin ulas doang udah ngerasa. Lu udah ngerasa korban banget itu. Kalau Seenggaknya pinjemin. bang punya kayak itu the next yang bakal make ulos itu punya mama kan. Udah ini ya nang dititipkan. Gue udah Itu ya, ngebayangin gitu. barang Ini kan- sakral ya, barang sakral ya. Ya dulu kalau nggak salah ada acara aku di pemakaman tuh yang meninggal siapa. Jadi Mama Joshua sama si cewek itu pakai payung hitam, pakai kacamata hitam, pakai kacamata hitam berdua satu payung anjir. Gila, iya gak sih? Jadi cewek siapa yang meninggal? lupa tuh, nggak usah jelas siapa yang meninggalnya. Maksudnya itulah momen yang gue lihat. Terus juga perjelas cewek itu pakai baju hitam. Hitam. Tapi kan lo waktu itu bilang ke gua, bang lihat bang, anjing bang, si dia bang udah mayungin mama gua. Ngaco, lu pakai kacamata hitam kan, duaan payungan di sudut, gelo. Kayak sendal apa dulu? Kayak nonton MotoGP itu nggak lu? Apa aja? Dia udah kayak lagi ini dia yang nunggu MotoGP mayung-mayung gitu. Udah lah itu kan udah masa, iya itu kan udah masa lalu lah. Udah berteman baik. Teman-teman, tapi kita berdamai ya. Udah sharing. Padahal udah malam-malam ke rumahnya. Jalan-jalan setengah satu, mau ngelilingin Kebun Raya Bogor. Itu mah ya kalau dihitung-hitung bensin Joshua terjemput udah bisa beli Realme 9A. Iya sih benar bang. Udah bisa Ya udah. beli 9A serius. Sumpah, tapi gak apa-apa sih. Kan tapi gua kenapa ya bingung, masa dikasih yang terlalu baik tapi nanti dikasih yang jahat juga minta yang baik. Apa ya? Bodo amat, gue no comment. Gue pusing. Gua tanya. Gue gak ngerti. Apa? Ya udahlah. Lagi di sini, kalau teman-teman dari sini tuh belum pernah ada yang pacaran satu gereja ya? Ya ada dong. Ini yang bakal jadi pertanyaan terakhir lu, yang lu bakal tanya terakhir. Siapa? Itulah Kalau sih. lu ada nggak, Bang? Gue belum. Gue dulu. Gue Lu juga, Nyaris, lu nyaris. nyaris sih gue kalau dulu di Nyaris. gereja ya. Ada dulu baru Sinaga. Jangan nangis tuh. Maka ini ya kita ya. Ketika Kok Tita? Bukan Tita. Ada dulu. Dia tuh mahasiswi dari tebing tinggi. tebing tinggi. Terus dia jurusan apa dulu ya? Pokoknya dia D3 IPB. Gue dulu lama sama dia. Cuman gitu Ngapain? Nah gitu aja. Apaan gitu cerita tuh yang bener atuh. Tahu. Kata lu Doang. gak boleh. Kata lu gak boleh ada rahasiaan. Semua butuh ini yang pasti-pasti. Juga takutnya nggak usah terjalan cerita hubungannya dong. Menurut gue kan Enggak. di sini Tadi lu jelasin kan. gua sampai jam Tadi setengah satu dijelasin malam. sampai setengah Aneh satu sih. malam. Beneran gua mah. Aneh wae nggak mau dibahas sih.
Ya acara aing, kumaha aing. Udah ya. Pokoknya intinya dulu sih kalau namanya pacaran satu gereja tuh enaknya tuh gimana ya? Malam minggu tuh diingetin. Besok jemput aku depan McD ya. Iya, ada. Ya udah. Jemputnya Nanti- depan McD. Ntar jemput aku di BRI ya, gue juga gitu. Itu kan lucu. Jalan dulu dong, jalan dulu aja. Jauh lagi dia pepomat. Ya. Nah, kalau Beda. Kalau gua dulu- berarti Bang. kalau gue dulu jalan jemputnya depan McD. Ya udah, gua sana. Terus kan pagi tuh dia pengen gereja pagi. Gue beli McFlurry dulu, anjir. Gak ada Bang McFlurry pagi-pagi, lu bohong lah. Ada, Cang. Itu kan 9:30, Cang. Orang mulai es krim aja jam 10. Emang iya? Iya, itu Si masih kon, breakfast. bang masih asim kon. Breakfast Bang. Iya, asam kon berarti. Masa ini kali lu di Sabana. Putih. Ya, Kan Sabana gak ada es krimnya. Dia cuma Besto, ceker Besto. doang. Di Besto Sebelahnya ada. ada yang di truk, yang di ini, Polbun, yang yang gitu. Itu kopi bu. Itu jual sotong. Sotong tahu bulat. Penonton nggak ngerti anjir ngomong apaan. Ya, Pasti ada lah. pokoknya Tiap perumahan elit pasti ada jual sotong kan. Sotong apa sih? Yang Lupa gue gak fokus sih. Sotong apa? Tapi emang lu gak pernah Bon? Pacaran Bon? Yasmin nggak ada. Lu pacaran gereja? Nggak ada Masa sih sotong. lu gak pernah? Gue baru Apa? gini juga nih anjir. Pacaran satu gereja. Suara gue jelas ya? Wah, lah sosokan. Jelek. Kesel banget gue. Enggak, soalnya Jangan- pingnya di sini gue ratusan, sorry. Nggak bisa gua atur lu kayak Sekarang Messi jelas Play ya. kan. Lu kayak Messi Play kan, gua atur lu 100 Mbps sekarang. Gua chat temen gua Sponsor, dari sponsor. Hah? Lu Pernah, pernah kan? pernah bang. Ya. Gua nggak nanya hubungan lo. Maksudnya yang gua tanya tuh apa rasanya lu pacaran satu gereja? Lu berapa tahun sih itu? Apa? Lu berapa tahun? Lu berapa tahun? Tahun lah, setahunan. Udah ngapain aja, Man? Kok pertanyaannya jadi beda? Dalam Kristus lu kan ini kan ada temanya dalam Kristus. Oh, Iya, lu udah ngapain Oh. aja maksudnya dalam Kristus itu? Entah saat teduh apa? Gua tahu. yang saya ingat gue ya pernah lah ke Partongguan lah. Cuma nggak bareng gitu sih, maksudnya ya emang di Partongguan yang sama ya ketemu aja gitu. Momennya itu doang yang gue inget, soalnya ya gitu. Emang si Gita sama si Ricky gak anjir, Belum lu ketemu mobil ya? Iya kan, berangkat. iya. Terus dia naik apa? Ya, naik kendaraan pribadi juga kalau nggak salah, gue Oh. lupa. Ini kenapa detailnya aneh ya pertanyaannya? Oke, oke kembali. Maksudnya ya udah, pas saya pacaran dalam Kristus tuh, maksudnya yang lu rasa pacaran satu gereja tuh kayak gimana sih? Kalau dalam konteks gereja sih ya, sebenarnya ada baiknya ada minusnya juga. Kalau baiknya itu ya enak lah dalam satu circle kan, udah saling kenal, udah saling ngerti juga. Ya jadi lebih paham gitu ketika kita masukkan dalam hubungan gitu. Ya minusnya ini bisa nggak kita apa ya namanya? Aduh gimana ya maksudnya ngomongnya? Susah sih ngomongnya bang. Pokoknya Pulang minusnya itu Lu tangis ah. Wah, nangis sama dia. nggak minusnya itu gua ya. cek di viewer YouTube ada bapaknya nih. Ya minusnya ini aja bang. Apa? Gimana cara maintain itu? Ya kan istilah lu circle pasti sama terus kan? Iya, itu dia loh. Ya masa ya nggak masalahnya. bosan gitu kan? Masa ya nggak bosan gitu kan? Ketemu orang ini terus gitu kan?
Gitu sih. Ya ada plus minus lah pasti bang. Pas lu putus, cara lu maintenance kan teman-teman putus kan lu nggak mungkin dong salah satu pergi dari gereja. Lu cara menghindarinya gimana tuh? Halo? Halo? Apa sih bang? Stiker ratu. Enggak ini serius ping gue gede ini. Gimana bang? Enggak, maksudnya kan otomatis kan ya lu kan sekarang ada orang yang baru nih dan inisial S. Nah dulu kan lu dan inisial N. Nah lu menyelesaikan hubungan tuh kayak gimana? Cara lu berdamai dengan situasi dan kondisi yang ada dalam yang konteksnya lu satu circle dan dia tuh gimana? Soalnya jujur ya, gua waktu dengan yang cewek di Malabar itu, cewek rantauan IPB itu, pas gua beres itu nggak baik-baik aja. Jadi dia tuh tadinya dia aktif, dia jadi nggak aktif. Tadinya di GKPS Bogor, dia jadi HKBP gara-gara beres dan gua. Nah lu gimana? Lu kan satu gereja nih. Jujur sih ya kan ini jujur-jujuran lah ya. Jujur-jujuran lah. Kalau pas waktu itu putus ya emang apa ya? Gue ngakuin gue egoisnya tinggi gitu dan saat itu apa ya namanya? Ya egois yang merajalela di diri gue sampai satu saat gue bersyukur sih punya circle yang dewasa, punya circle yang bisa motivate gue gitu. Jadi ya udah, misalnya ada satu orang nih yang di circle gue itu nasihatin gue, nggak satu kali doang sih, cuma harus 2 kali 3 kali gitu. Baru gue di situ ngeh, oh ternyata yang gue lakuin salah. Ya udah mulai dari situ udah mulai berdamai dengan masa lalu, udah mulai terima kenyataan. Ya udah biasa lagi aja, seperti biasa gitu. Kayak kalau Joshua berteman lagi. Tapi lu pas putus pertemuan juga. Pertemuan dong, karena kan kangen gitu. Abet tuh ya, abet nggak ada ya. Lu teh makanya pacaran gue abet supaya gue nanya teh ada gitu bahasannya. Lu teh mengagumi dalam dia tuh cuman mantau dari jauh. Gue suka, udah weh, tapi nggak pengen memiliki. Gak ada ya. Dia pernah bang, gue pernah baca chatnya dia tuh mau diajak ketemu, tapi dia nggak mau. Nih cuma ngedeketin mulu. Gue lucu, jadi cewek yang dia senengin di chat sama dia. Setiap Respon. ada story direspon. Nah, terus ceweknya ngajak ketemu, lah dia gak mau. Aneh juga. Aneh tuh gak lu? Malah mikirin nanti warung gue siapa yang jaga. Omset gue menurun, bang, bayar SKS tinggi. Itu yang dibahas. Iya, jiwa entrepreneurnya ngaco. Ya itu karena gue paham omset lu tinggi untuk melanjutkan kuliah lu. Gue paham. Orang asmara. Tapi lu perlu kan self reward perlu. Iya, lu nonton. Waktunya. Gue percaya pasti ada waktunya. Iya percaya semua ada waktunya. Mau gue setel dulu waktu Tuhan bisa. Sekarang gue Tapi mana tahu bang, dia mau nyari yang satu langsung, lu nggak boleh gitu loh. Iya sih, tapi gue setuju. Tapi ada sisi positif negatifnya sih. Kalau gue kayak gitu jadi seru aja sih, agak ada ceritaan aja. Ya cuman pas melewatinya memang pahit banget sih memang. Tapi kemudian kayak lu deh, Bet, serius. Kenapa bang? Kemudian kayak lu deh. Kenapa bang? Satu beres jadi nikah. Udah enak gitu. Emang kalau lu kenapa bang? Ya enggak, maksudnya kalau orang-orang bukan gua, kenapa harus gua sih contohnya? Gue nanya doang pendapat abang gitu kan, nanti Gua bisa yang baik-baik lain. aja ya. Kehidupan percintaan gua baik-baik aja. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
Ini kita sampai jam berapa sih? Kok gitu dong? Santai bang, santai bang. Santai. 24 jam katanya. Sampai jam berapa sih? Coba admin. Ini viewers. Oh ya, terus ini tahu nih, ini yang tema ketiga kita, rasanya berjuang sendiri. Gua nggak tahu maksudnya konteksnya rasanya berjuang sendiri itu maksudnya kayak gimana. Soalnya lu tahu film kartun nggak sih Hachi? Itu kayaknya lu deh bang. Hachi tuh yang gitu ya, yang anjing gitu kan, yang Jepang. Kan itu Hachiko. Hachi Hamtaro. itu ya. Hamtaro mah yang makan kuaci, repas serbo. Ini ya, Oh, yang iya. ini loh, yang Monokorobo. Kokoro no Tomo. Hachi loh. Lu tahu Hachi sih yang itu loh, yang lebah yang sendiri. Nah, itu kita tahu. Oh iya. Itu juga dia Oh, Bang. sendiri anjir. Jangan Spacetoon madu bang, hitam. Spacetoon. Ya, Spacetoon. Spacetoon. Enggak dulu tuh Enggak ada. 7. Gak dapet Spacetoon di sini. Sekarang Spacetoon tuh sekarang ganti jadi Net Jadi apa? TV. Oh. Jadi Net TV, iya. Oh iya bang. Ganti dari Lu punya- TPI dulu bang. Net TV. Dulu mah Lat TV, ada Lat TV. Cuma Net TV, ya Spacetoon jadi Net TV. Kayak rasanya berjuang sendiri. Gua nggak tahu, pembahasan bingung tau ini. Rasanya berjuang sendiri tuh kayak gimana ya? Kalau gua Mungkin lebih ke berjuang sendiri dalam suatu hubungan gitu kali. Iya nggak sih? ini Mungkin ya, gua nggak tahu. ini Atau lanjutan dalam mungkin berjuang sendiri dalam memikul salib di tengah. Bisa jadi. Bisa jadi. Oh iya bisa Bisa masuk. jadi. Iya bisa jadi. Iya. General. Iya, kita lebih universal ya. Memikul salib. Dulu Sendiri tuh nggak enak loh. Joshua dulu kan Tuhan Yesus tuh mikul salib ya. Terus ada seorang laki-laki yang membantu dia mikul salib, itu siapa, Jo? Aduh, kebetulan aku waktu itu menggantikan ini bang, Musa bawa umat Israel. Jadi aku nggak hadir pada saat itu. Nah, gua tanya, waktu itu kan ada di film The Passion kan. Paham. Kan terus Tuhan Yesus kan mikul salib tuh. Iya, iya. Terus dia tuh Bantu kan dia jatuh. jatuh. Berdarah-darah kan, dicambuk. Tar. Ya kan? Tar. Terus dia gini-gini. Enggak kan? Dark gitu. Terus ada kan laki-laki tuh yang ngebantu. Ini siapa sih, Ju? Simon dari Kirene. Anjir. Iya betul. Betul. Betul kan? Betul. Betul. Jika ada Tadi dia mengalihkan ini bang. Waktu lu ketawa dia langsung searching buru-buru. Mamanya langsung siap. Rasanya berjuang sendiri. Kok? Aduh, gua bingung, gak ngerti gua rasanya berjuang sendiri kayak gimana. Nah, gini deh. Lu berempat pernah gak sih ngerasain berjuang sendiri? Berjuang sendiri tuh ini konteksnya kan kalau kita udah lepas dari pacaran dalam khusus kan, berarti dalam suatu hubungan rasanya gimana sih? Terus Dari gua Apa ya? jelas no bang ya. ketika lu baru lu berjuang sendiri tuh pas dalam step apa gitu? Mon lu Ini paling ada berpengalaman. hubungan gitu bang. Iya. Pernah lah, pasti pernah. Kan namanya istilahnya cowok ya. Pasti kan PDKT awalnya kita berjuang sendiri dulu, baru nanti hasil perjuangan kita yang ngikutin hasilnya. Hasilnya ngikutin perjuangan kita gitu. Pasti pernah lah. Kalau menurut gue ya. Ya pernah kayak gimana lo? Gue juga pernah, Mon. Ya berjuang sendiri tuh kayak bingung juga sih bang anjir. Tapi yang Yang kata gue kuat. ingat sih apa?
yang kata gua, yang lain ketawa. Itu Iya, mungkin kalau berjuang sendiri dalam hubungan itu pasti ada kan kalau menurut gua. ngarobe terus. martogo rumah lu memang horor banget cu. Ada lanjut Ton. Bingung gua sebenarnya ngejelasinnya gimana, karena kan istilah setiap hubungan tuh pasti, kalau menurut gua yang gua alamin juga, awalnya tuh pasti berjuang sendiri dulu, baru nanti ketika udah ada hasilnya, ya hasilnya yes or no. Kalau yes ya bisa berjuang bersama, kalau no ya udah, kalau no ya udah stop gitu. Kalau kayak di saham cut loss namanya. Kalau saham. Iya. Paham gak lu, Bet? Iya aja. Oh iya. Ya. Kalau lu, Bet, Loss, kan, tahu. lu, Bet. Soalnya gua Lu tadi pertanyaan. Hah? Pertanyaan lu apa? pandangan lu tentang seseorang yang berjuang sendiri itu kayak gimana? Kalau lu pernah ngerasain ya lu ceritain lah. Coba. Lu sendiri capek sih, pastinya capek sih. Kalau tiap gua main Mobile Legends sama lu itu hitungannya berjuang sendiri kan sih, Bang? Gamers gua udah gua bilang. Gua kan musisi. Iya, iya. Gua fokus di Capek musik. sih. Bang Tin. Gak enak deh. Apa lu mau nanya gua? Enggak, ini gue lihat di komen nih. Apa? Ada yang bilang nih dari kakak inisial RSP, berjuang sendiri tuh kayaknya lu doang yang bertahan di hubungan itu tapi dia enggak. Ini kayak Joshua sih, serius. Karena kan gue mengarungi asam pahitnya kehidupan dia bareng. Jo, lu ceritain Jo. Kenapa gua? Apa sih komennya? Emang ada ya Apa komennya? sih SP? Siapa? Ah, si itu. Kayaknya gua tahu deh ini. Ini alumni 212. Apa Jo? Apa kalau Pandangan lo definisi berjuang. sebenarnya berjuang sendiri itu ya benar kata Raymond sih, untuk permulaan kali ya, sebenarnya untuk permulaan kayak mendekati cewek apa, nanti ketika dianya kan ada katanya yang kalau cowok tuh dari 100 ke 0 itu 0 ke 100 dalam mungkin mendekati hubungan. Jadi ketika kita deketin dia sosok iya apa sih, tapi pas kita nggak ngechat dia nyariin. Mungkin kali ya berjuang sendiri itu seperti itu sih yang aku tangkap. Tapi tadi boleh sih. Tadi apa? Berjuang sendiri tuh kayaknya lu doang yang bertahan di hubungan, tapi dia enggak. Gue malas sebenarnya bahas cinta-cintaan tuh. Jorok tuh lu. Pembunuhan. Jorok. Capek. Gila kan, Bang? Capek kan? Makanya Iya. lu ngerasain apa yang gua rasain berarti. Capek anjir bahas cinta tuh. Gue tuh sekarang nggak kenal namanya cinta. Enggak, ini agak kurang objektif sih jawaban lu, karena lu belum pernah ngerasain, Bang. Iya. Ih. Ya Allah, Enggak, setidaknya eh. Cinta tuh omong kosong bagi gue tuh cinta tuh. Ya, Bang. Alah sih boy. Yang gue kenal tuh Bisa sekarang gua enggak. yang gue kenal tuh mengasihi, men. Karena Tuhan Yesus tuh di Alkitab nggak pernah kenalin kata cinta, cinta tuh nggak ada. Yang ada tuh cuma mengasihi. Itu kalau Tolong. dia bahas cinta, jorok. Malah aku sih malumun. Ya udah diganti aja jadi kasih gitu, Pak. Biar Iya, ya. Kasih Lu mengasihi seseorang dalam suatu hubungan seorang diri gitu. Ya nggak bisa lah, kan mengasihi harus dua. Iya ya. Enggak lah.
Enggak dong. Nggak Kalau tahu. gua Masih itu kan sendiri juga bisa dong, tanpa harus berbalas ya. Nah, menurut lo, oh itu konteks kasihnya ke siapa Beda. dulu? Kalau kasih Iya. itu ada levelnya, Ju. Kasih untuk siapa? Diri Kasih sendiri. untuk siapa? Kasih untuk yang benar-benar calon yang bakal menemani kita nanti. Gitu. Terus itu sih, tuh ini cinta mulu. Tapi Bang, Tin. Ah. Mau nanya Bang, ini kan seputar topik kayak gini, menurut lu, ya menurut kita semua lah, berjuang sendiri dalam satu hubungan itu perlu dipertahanin apa kagak? Kan istilahnya cuma satu orang yang nopang nih, misalnya hubungan nih, bebannya cuma satu orang yang nopang, perlu dipertahanin atau di-cut loss menurut lu? Sih, katlus sih. Katlus ketemu soalnya. Tapi Kenapa? banyak. Karena kan lu nggak tahu nih, kalau misalnya lu berjuang sendiri sekarang, hasilnya bagus di depan lu nggak tahu kan? Sama kayak saham, lu cut loss sekarang, taunya nanti naik harganya, lu nggak tahu. jangan samain Ya beda. hubungan dengan saham. Tahu. Beda mau. Sorry. Hati itu bukan kripto, bos. Hati itu bukan bibit. kripto, kan saham, bukan kripto, beda. Lu hati-hati kalau ngomong lu tuh gak ngerti kan saham. Cang, lu deh, lu kan cewek Cang, Iya, coba dari persepsi cewek. persepsi cewek. Dikat. Gak usah dilanjut lah. Ya Apa? buat apa? Tapi enggak tak. Tapi gue juga gitu lagi berjuang sendiri dulu. Ih, bohong kan? Tuh tadi bohong, tadi bilang nggak ada Bang. Lah, ya kan di itu di luar. Berjuang sendiri tuh kayak gimana sih, Man? Maksudnya gue belum dapet tau. Maksudnya berjuang sendiri itu after udah jadian atau sebelum jadian? belum lah, Bang. Kalau Bisa jadi udah Tapi juga bisa sih. juga. Nah, tadi enggak, duanya kalau bisa. udah jadian, bisa Kalau juga. kalau sebelum jadian berjuang sendiri itu bagi gue nggak apa-apa, karena itu proses kita menyadarkan si orang itu untuk mengajak untuk berjuang bersama-sama gitu loh. Hmm. Nah, gue usaha dulu sendiri. Gue situ nggak branding nama gue lah, branding sifat gue lah. Nah, tapi kalau udah setelah jadian berjuang sendiri, oh gue nggak. Iya, Tapi gue gitu dulu. Gue akuin. Karena sejujurnya coy, kasih yang tulus sama goblok itu tipis anjir. Iya. Levelnya tuh ya, sumpah. Kasih yang tulus dengan bodoh itu Iya. Setuju. tipis Kalau banget ini omongan sumpah. lo bener. Ini doang Bener, omongan lo Shay. yang bener. Ya, karena Ini udah doang ngerasain. omongan. Kasih yang tulus sama goblok tuh, aduh, Aduh, tipis coy. Bahasa. enggak mas. Enggak, nanti ada editor Ini gue ada yang di- gitu, yang itu. Emang kalau goblok itu kasar ya? Enggak, yang Yang ada di KBBI. dalam konteksnya apa? Pokoknya gitulah, bagi gue tuh kasih yang tulus sama bodoh. Ya lu harus hati-hati coy. Berarti gue waktu Serius. itu goblok berarti. Iya serius itu. Tapi nggak apa-apa sih semuanya. Tapi setelah gua doain itu kan, gua malam-malam kan doa gua ke Gramedia. Iya, gua ke Gramedia beli. Lu doa lu ke Enggak, gua beli buku saat teduh dulu, Cang. 7.000. udah naik kan ya, Yang tipis ya. Ya, yang bulanan air apa teh? itu bukan Iya bener. cerita. Pas gua lihat cerita di bulan Mei 2021 sama cerita yang di bulan Desember sama anjir. Itu aja. Pas gua baca. Banget. Ya tapi pas gua itu tuh gua kayak dapet ilham gitu kan. Kayak dapet ilham gitu. Ternyata itu nggak bodoh tuh ya. Kasih itu nggak ada yang sia-sia. Ini. Nggak ada yang sia-sia. Proses nggak sih Bang? Proses. Proses itu. Seenggaknya lu gak apa-apa lah. Seenggaknya lu belajar aja lah. Jadi Menghibur Kayak kamu diri ya. takut Ini gitu menghibur lah diri. yang kau tuai gitu ya. iya karena gue percaya Menghibur diri. Tuhan itu menempatkan seseorang di hidup kita tuh pasti ada artinya cuy. Percaya gak lu? Betul. Itu pasti ada artinya. Agree. Sangat percaya. Jadi tuh kayak dia pernah datang hidup gua, walaupun dia nyisain sakit di dada,
Tapi itu ada artinya. Pas gue lihat-lihat, maka jangan kita lihat jadi satu pandang doang, kita lihat luas sih. Ih, gila. Ada artinya tapi. Ya terima kasih buat kamu di sana yang nonton. Ya. Mungkin kamu lagi nonton ini, terima kasih. Iya. Selama 3 tahun ini udah nemenin. Nanti gue share linknya bang. Bisa. Itu doa sih. Tapi gak apa-apa kok. Dia baik kok. Dia baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku lebih berarti. Indah. Apa sih? Itu nanti diedit anjir Yesus jadi dong. quotes. Cuma Ada next Yesus doang kayak gitu. Udah lanjut coy. Ini 5 menit lagi waktu kita. Cepet amat. Emang cepet sih. Ini 19.40 sekarang. Lanjut. Terus ini memendam atau mengungkapkan. Sumpah cinta lagi dong. Tapi aduh jangan deh. Mengungkapkan. Lu mendam atau mengungkapkan? Mengungkapkan lah. Membuktikan lah. Gak ada pilihannya, Bambang. Gak ada pilihannya. Pengen bagus wae najis. Tahu, Tapi beda aja pilihannya. beda. Wah, Emang iya dong. Salahnya di kan cuma 2 bang pilihannya. Kenapa membuktikan beda lagi? Sama tuh ungkapkan. Tapi menurut gue sih semua orang pernah memendam sih. Iya. Karena mencintai dalam diam itu asik coy. Ada asiknya coy. Jadi kita cukup melihat dia dan mendoakan dia. Cukup bagi kita tuh. dan dia berhak bahagia meskipun alasan bahagianya bukan kita. Quotes of the day. Iya. Ntar lagi lu screenshot sama Karenata Bang Jos. Iya. Santai. Gak masalah kita menganggap diri kita rumah. Nah lu lupa dah. Gak tau gue lupa. Gue lupa. Tapi kalau menurut gue semua orang sini pernah mendem sih. Ya gak sih? Iya. Iyalah. Pernah lah. Apa alasan lo mendem? Beberapa faktor mungkin. Nah kalau ini masuk ke lebih masuk ke abet. Nah Iya. ini masuk ke si lebet. Kan dong, enggak juga. Iya lah. Kenapa Lu gua sih? karena lu tuh DM lu ya bet ya. Udah kayak Asrama Putri anjir. Banyak banget. Enggak gitu. Iya. Kayak Asrama gua liat Bercanda nih. kayak Asrama Putri banyak banget. Tapi nggak ada yang dijadiin satu juga. Lu jangan menyalahgunakan paras wajah yang Tuhan titipkan ke lu anjir. Menurut saya cewek itu butuh kepastian, bet. Kenyamanan tuh cuma sebentar. Kenyamanan. Kepastian yang paling penting. Kalau lu Perhatian nyaman tapi doang. nggak pasti. Nah, apa Jo? Perhatian doang, samperin enggak. Coba lu sekarang harus analisa, bet. Warung tuh sepinya jam berapa? Baru lu cari jadwal XX1. Kan lu ada tuh Tix ID, lu situ bisa lihat jadwal. Bener juga. Atau gua kasih Cuman ide, kan Bet. gua Lu tes enggak dia. Enggak. Gua kasih ide, Bet. Lu tes dia jaga warung sama lu. Lu bagian Nah. bebas. Ya kan itu kapan goals banget aja. Banget. Bang Abed 2000 ngambil pulangan. Bang Abed 2000. Kamu ambil pulangan aku ini ya. Bang Abed 2000. Itu bagus banget. Saya entrepreneur sejati sumpah. Itu ngapain? Gak nyambung aja. Momentum dalam mengungkapkan. Udah mulai nggak jelas aja ya Allah. Udah ngalor ngidul kemana-mana. Raymond aja sih di video gue Raymond senyum terus aja. Iya dia. Dia jaga image. Nge-lag gue anjir, sial gue nge-lag. Iya. Prinsipnya Teman. ngaco anjir.
MNC bukan MNC Play yang ngaco. MNC Play bagus, gue pakai MNC Play bagus. Lu kan orang dalam, Bang Pi. Curang. Cang. Bang, Ini udah Bang, 5 gue menit pilih terakhir. soal dulu ya. Tuh, gue pilih soal dulu. Soal apa? Ya. Lu mah masalah les lu dibawa-bawa sih. Kan udah gue bilang kalau lagi podcast tinggalkan semua bebanmu. Fokuskan terhadap podcast ini. Aduh, itu gue Son. Sibron juga lu tinggal dong. Gimana sih? Podcast lagi podcastan Sibron juga lu tinggal. Udah deh. Kayaknya gak ada lagi kayaknya. Udah cukup kayaknya. Jadi menurut lu Bang Tin, Apa? waktu yang tepat untuk mengungkapkan kapan? Ini kan banyak penonton nih, siapa tahu yang masih ada dilema ngungkapin atau masih mendam gitu. Jadi waktu yang tepat tuh kapan? Waktu yang tepat untuk mengungkapkan adalah pada saat kita merasa kasih kita tuh terbalaskan aja. Itu pasti Kalau ngerasa lah. Kalau Itu nggak terbatas, konsepnya pamrih nggak? Nggak ya? Enggak lah. Karena kalau menjalin sebuah hubungan tuh harus ada saling membalas kasih lah. Kalau satu doang yang mengungkapkan kasih, satu doang yang mengasihin, bukan hubungan itu namanya. Itu namanya Berarti berjuang harus- sendiri, coy. berarti harus ada dua kan? Iyalah. Orang kan? Iyalah. Harus saling mengasihi lah. Terus connect dulu ya. Iyalah, connect dulu. Lu pasti lu ngerasa sih. Tapi lu jangan kepedean juga. Kayak si Joshua tadi minjemin ulos doang udah ngerasa kayak udah miliknya naon. Minjemin ulos doang. Itu kan Minjemin- suatu Minjemin ulos doang. Nopsari juga pernah minjem ulos ke gua, bukan berarti Nopsari pacar gua dong. Yang sabar. Kenapa jadi benar. emosi? Jadi kalau gua jadi pacar Nopsari juga lumayan sih. Lumayan. Nah, lu mah Ya lagi nonton ya. omongan lu. Hai Nggak kan bisa. Sari. Tapi gak bisa. Hai Dia kan Sari. dia suka Lu itu, dia dada. suka Bang Pi, naik lu gunung dada dia. dulu. Bang Pi, Dada. lu dada dulu. Kalau Kan Nopsari Sari itu nonton. nggak bisa aja. Nggak boleh. Lu Dia nggak- teman gua udah dari Lu nggak dia bisa tuh Keringat lu labang ya di leher, keringat lu labang. keringet di leher. tisu. Tisu. Iya orang wardrobe. Masih. Waduh. Tisu, satu lagi. Ya. Si Kapina mau aja lagi disuruh-suruh. Lu yang Coba ada yang mau percaya nanya, anjir Cang. Apa bang? Lu nggak ada yang mau nanya gua? Iya jadi gimana bang? Gini. Apa sih? Tentang inilah Bang, Tanya gua semua maju tentang sharing ini tentang pandemi, gimana gawean, kerjaan. Lu WFH nggak Bang? jaring anjir. Apa bang? Itu kayaknya Aduh. Lu ngomong apa? Center depan Pertanyaan gue semangat. WFH atau WFO? Mic lu Mike lu. Mike lu. Ini sebuah konspirasi, Mang. Lu nggak benar, udah nggak benar ini. Udah nggak benar podcast ini. lu tahu kan corona ini? Ini ada atau enggak? Wah gila lu ya. Lu gue tempeleng lu ya bang. Jadi bisa jam 12 malam Bang kita bahas ini. Film tuh gak sih lu? Film-film tuh ibaratnya tuh ya, ada sebuah profesor nih, dia tuh lagi meramu cairan-cairan kayak gini kan, ditaruh lah di botol kecil, dia sebarkan lah. Nah kalau di film, untuknya di film itu ada superhero yang menggagalkan, jadi cairan itu pecah, dar. Nah ini nggak ada, makanya bisa timbul corona ini. Jadi corona ini kayak konspirasi buatan dunia, manusia nih. Nah, gue setelah berpikir-pikir kayak gitu, gue nonton di YouTube terus ada teknologi canggih perusahaan mobil Hyundai yang merakit mobil dari hulu ke hilir itu tanpa sentuhan manusia, robot semua.
Lu mungkin gak sih Mon, ini Mon, besok ada robot tiba-tiba datang Mon. Percaya gak sih lu Mon? Yuk. Juga jelas ini. Aduh, Ya, Bang. orang nggak mau denger ini deh. Iya ya. Udah. Udah banget. Gua ngerasa tuh robot-robot itu kalau hidup gimana anjir? Dia contohnya nih, orangnya salah program. Terus profesor ini merogramin jahat. Terus robotnya jadi jahat. Lu renungin deh itu serius. Nggak itu Ya, bantu tapi kita. kalau gitu ya emang bisa bang, kalau salah program itu emang bisa. Tuh, baru ya udah itu aja lah podcast kita hari ini. Oh, ada yang nanya komen? Boleh tunggu ya. Sigap nih ininya, kita harus cari orang nih ganti. Gak gua orang gua tanya budgetnya berapa, nggak ada. Bang, jadi moderator budgetnya berapa? Iya, ini jangan lupa tanggal 25 Juli nanti akan ada pesta Napoposo di KPS Bogor. Yuk catat tanggalnya biar nggak kelewatan. Oh guys, ikutan guys. Salam, stay healthy and stay at home. Wuhu. Jadi pesta pemuda ini siapkan duit kalian. Intinya itu. Gak usah sok-sokan kemana-mana, pokoknya intinya siapkan duit kalian. Transfer di kita bisa. Ya, itu Itu juga mah bisa. renovasi. Pacaran Bisa. Kristus, Beda dong. pacaran Kristus udah dibahas ya. Udah, Kak Velia Velia tidur kayak tadi. pernah ditinggalin. Pengalaman moderator. Bang Deardo tahu aja. Bang Deardo ini salah satu orang yang tahu pengalaman hidup gua terakhir. Dari lahir. Bang Martin belum move on. Dia yang gendong-gendong Bang Martin waktu kecil. Iya. Inisial Bang dong, Deardo. Brotin. Iya, ini banyak ya. Bang Martin Udah, si ya. anak katanya mau jadi bintang tamu di podcast tuh. Banyak juga loh. Oh iya. Pokoknya jangan lupa buat pesta pemuda kita tanggal 25 Juli buat teman-teman. Konsepnya apa? Raymond, Joshua? Online Daring dong. dong. Iya, online. Kita patuhi protokol. Konsep, Bang. Konsep, Mon. Udah mulai go fokus. Gue rasa dia sambil chat-chatan coy. Siapa? Ceweknya lah. Oh, Belum aja gue bongkar ceweknya di sini. nggak boleh gitu lu. Tapi emang benar konsepnya daring bang. Ada ring. Oh, konsepnya berarti Zoom atau full record? Zoom. Semi, Bang. Ada yang Jadi record, nanti ya untuk pemusik dan tortor dan lain-lain ada beberapa hal juga yang udah di-record. Ntar tinggal share screen. Untuk ibadahnya kita Zoom live. Oh, Zoom live. Oke. Ya buat teman-teman, terutama teman-teman Napoposo KPS Bogor, bisa diikuti acaranya di tanggal 25 Juli. Jamnya? Jam ibadah seperti biasa. Jam ibadah Biasa. seperti biasa, jam 9:30. Betul. Yes. Kan? Jam 9:30 pagi sampai dengan selesai. Ada tortor, ada tarian, The talk Ada- show. talk show, ada fashion show, Yo. Lomba MotoGP. bangun hotel. Hotel. Mabar Mobile Legend ada semua. Semua ada. Menurut lo pacaran dalam bisnis tuh gimana sih? Udah bang. Udah habis ini. Tadi udah mau closing gitu, tinggal closing gitu. Kenapa ditanya lagi? Jadi nggak ada yang mau ditanya. Mik lu bang, please deh, Iya. please dong. Ini nggak ada yang mau ditanya lagi, anak-anak. Udah, Coba gua udah- penonton. Oh ya, Kalimat penonton, oke. penutup kali, Bang. Kita ada Coba. 10 gue sediain 10 menit lagi buat teman-teman yang mau nanya di live IG.
live IG, YouTube. Kita baca kali ya, kita bahas bareng-bareng ya. Ini ada beberapa yang kita kelewatan sih. Kita masih ada waktu berapa lagi, Bang? Bang Kreatif? Oh, sampai jam 8. Kita punya 6 menit lagi. ya, Si Bang. kita punya waktu sekitar 10 menit. Oke, kita scroll dari atas. Bang Martin pernah suka sama siapa aja? Siapa? Sebut Sebut dong. dong. Tuh, Bang Martin. Dulu tapi udah pada nikah, nanti janganlah, nggak enak. Dulu tapi lucu. Ruth Dulu, Cahaya ya. Waktu SD ya. Sekolah Waktu minggu. SD. Iya, waktu SD gue udah suka-sukaan anjir. Oh. Iya ya, Waktu SD atau SMP, gue tuh sempet suka sama kakaknya Abed. Kamelan. Iya, dulu Erik. itu Bang Erik. Enggak, dulu waktu SD itu gue suka karena dia pinter nari, udah itu doang sih. Terus suka siapa lagi ya? Terus yang kedua itu gue udah kerja sih. Itu gue suka sama ada Boru Sinaga. Tapi dia udah nikah juga sekarang, udah nikah. Gak tahu dia sekarang tinggalnya di mana, cuman dia udah anak 1. Anaknya lucu anjir. Siapa? Ada Boru Sinaga. Namanya itu, nah udahlah itulah. Gue gak usah sebut nama lah. Inisialnya aja. Inisialnya Ika. Oh, bisa bilang. Pokoknya depannya I, belakangnya depannya I, huruf apa sih nama panjangnya lah, IA. Indra. Indra Atmaja. Udah, yang ketiga Banyak itu ya, Bang? ketiga ya itu udah itu juga. Udah. Udah. Ada Boru Sinaga juga ya. Udah itu aja sih. Tapi itu di luar GKPS Bogor. Nah, tapi semuanya gue berdamai kok. Baik-baik semuanya. Asik. Terus apa lagi? Masih selalu ada. Didi bukan sih? Si anak, si Didi wae. Oh, Didi itu Elsa ya? Elsa. Iya kan? Iya, tapi Buat teman-teman yang nonton, biar nggak roaming, FYI, Didi itu adalah satu objek yang didalami oleh seorang Elsa Herdiani Purba dalam konsep mencintai dalam diamnya. Bukan begitu, Encang? Ya kan? Wah. Emang lu ngungkapin ke si Didi? Enggak. Udah makanya bener kan? Udah, oke, Didi nonton. Makasih ya, Di. Didi Rohaya. Namanya Didi Rohaya. Aduh. Kenapa jadi mati gitu anjay? Bang Ayo. Martin, si anak katanya mau jadi bintang tamu di podcast 2. Oke, diituin ke kreatif aja. Ini aja gua nggak tahu bakal diperpanjang atau enggak nih. Orang gua gak jelas nih moderator. Asal kalian tahu ya, ini gak jelas tuh. Harga konsepnya gimana? Pokoknya asik bang, bikin asik. Apaan kata gue, bikin asik tuh. Nggak ada konsep, bikin asik semua. Beban ditanggung jawab kita berlima. Semudah itu kau Semudah berbicara. itu. Pokoknya asik. Ya asiknya gimana? Gue percayain sama lu. Pokoknya asik. Jangan kaku. Udah gitu doang. Buat teman-teman nanti after ini udah selesai, namanya nanti gambarnya ada di sini di atas ini. Nama fotonya harga tuh. Kurang ajar. Pembohong Titin Pembohong. lu di WhatsApp aja lu ngobrol berdua anak. Aha, inisial dong bro Tin. Oh inisial gue yang tadi ya. Ada isi inisialnya N. Oke, udah. Kok nggak ada pertanyaan lagi sih? Gak ada bang. Bang Martin belum move on.
Iya, gue tuh orangnya susah move on. Lo tau kenapa? Kata mama gue tuh, kalau cintai orang itu jangan 100%. Katanya Iya. sih kayak gitu. Itu bukan kata mama lu anjir lo. Enggak, serius kata mama gue, coy. Kata mama Sama gue. gua. Waktu Enggak. Kata mama gue tuh. Ngapain serius? Ini waktu dulu aja sebelum lagu itu ada. Mencintai orang itu jangan 100%. Karena kalau lu sampai dikecewakan, itu sakit. Kalau 100%. Gue Selalu 100%. gue selalu 100% terus sih. Iya, maksudnya kalau lu percaya 100%, kecewa lu 100% gitu. Nah, iya betul. Nah, karena kata mama gue, manusia tuh sumbernya kecewa, anjir. Sumber harapan tuh cuma ada di Jesus, Tuhan gue. Almighty God. Iya, kaki lu turunin kaki lu turunin. Woi, Berarti ya, lu sopan kalau gue lagi ngomongin Tuhan gue ya. kelihatan. Iya. Orangnya Ini- kelihatan. Ini Tuhan gue, lu hargai. Udah jam 8 BTW, Bang. Para si Raymond dilupain yang ono, kata Kak Del ini Fitri. ada nih Bang Deardo bagus nih. Apa nih? Sejauh apa kita mengenal diri kita sendiri sehingga kita bersyukur dengan Tuhan dengan rasa memaksa ketika meminta. Ini pertanyaan. Ini pertanyaan, Bang. Last question aja ini, last question berat soalnya. Iya, Iya. last question. Oh, tapi Dijawab. ini ada apa? Si Bang Chris Gerson, dia ngerespon omongan gue tentang robot aja. Iya, memang bener udah pakai robot cetak untuk mobil Hyundai di Korea. Ya, ilmu kita sama Bang Gerson. Oke, sekarang last question ya. Sejauh Siap. apa kita mengenal diri kita sendiri sehingga Baik. kita bisa bersyukur dengan Tuhan dengan rasa memaksa ketika meminta? Oke, Joshua. Mampus lu. Gua rasa lu aja gak ngerti ini sama pertanyaan. Ya, ini Sejauh penutup apa? ya. Ini penutup ya. Sejauh apa kita apa tadi? Mengenal diri kita sendiri. sehingga kita bisa bersyukur dengan Tuhan dengan rasa memaksa ketika meminta. Oh, mungkin gue jawabnya gini kali ya. Gue nggak tahu benar atau salah sama konteks pertanyaannya. Tapi kalau gue mungkin dulu sempat mungkin memaksa meminta, belum mengenal jauh terhadap diri gue sendiri. Sempat memaksa, Tuhan kayaknya ini deh, Tuhan kayaknya ini deh. Tapi ternyata endingnya bukan itu nih. Sempet kalau dibilang mungkin beberapa hari itu ya kecewa sempet, tapi nggak sampai menyalahkan Tuhan. Tapi di ending di balik semua cerita itu ada yang ku dapet lah dari itu. Ternyata aku orang yang nonton, maksudnya kayak Ya, kelapa. ada beberapa petunjuk mungkin yang kayak oh ternyata ada baiknya juga ya ketika jadi sama dia. Oh ternyata dia sifat aslinya seperti ini. Jadi kalau pertanyaannya sejauh apa mengenal, belum sampai mengenal banget nih diriku. Intinya benar kata Bang Martin, ketika kita kasih itu hampir beda tipis dengan gue ketika kita memberikan semuanya, meskipun feedbacknya tidak sepenuhnya semuanya seperti yang kita berikan, tapi kita senang aja kalau udah ngasih ngasih perhatian, ngasih apa, dan responnya cuman itu udah kayak menggebu-gebu gitu, empedu kan, udah gimana lah rasanya. Tapi ya ya gitulah intinya. Itu dulu sebelum mengenal. Bapak empedu. Ya itulah intinya dulu sebelum tahu seberapa dalam. Tapi ternyata sekarang setelah tahu lebih jauh, lebih belajar lagi dari hal-hal yang sebelumnya atau dari hubungan sebelumnya, kayak sekarang lebih mungkin nggak langsung kayak menaruh 100% seperti Bang Martin tadi bilang, lebih bukan memilah-milih sih, karena nggak gantung juga, jadi nggak punya kewajiban. Tapi lebih kayak apa ya gue bilangnya ya, lebih berhati-hati kali ya, supaya lebih pas lah, karena kan mungkin di usia yang bermain-main lagi. Seperti tadi gue bilang, status bukan untuk main-main lagi. Jadi mungkin lebih berhati-hati, lebih kayak mengenal lebih dalam, luar dalam, depan belakang, kiri kanan, harus dikenalin. Jadi semua
Jadi kita bakal tahu ke depannya kita akan merencanakan seperti apa dengan dia. Itu. Ya, tapi gue merespon omongan Joshua tadi nih. Kalian respon juga ya maksudnya buat Raymond, Elsa, Abed. Kalau menurut gue juga sih, sejauh apa kita mengenal diri kita sendiri sehingga kita bisa bersyukur dengan Tuhan, dengan rasa memaksa kita minta. Maksudnya gini gak sih itu tuh konsepnya ya, koreksi kalau gue salah. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, ketika kita memohon sesuatu kepada Tuhan, kan kita seolah-olah rata-rata memaksa dong, ya kan sih? Ya nggak sih? Ya. Memaksa. Tapi kita pokoknya memaksa supaya Tuhan tuh kabulin doa kita. Contoh lah dalam konteks kita kan ini dalam konteks pacaran lah, dalam konteks hubungan ya. Kita pengen dia tuh jadi milik kita. Tuhan tolonglah, dia jadi jodohku. Tuhan tolonglah, dia jadi pendamping hidupku. Aku sayang sama dia gini bla 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 lah katanya. Pokoknya gimana caranya Tuhan katanya. Tapi kita belum sadar loh dengan level diri kita, maksudnya level diri kita tuh maksudnya dengan kualitas diri kita gitu loh, kalau menurut gue ya. Jadi kita tuh minta, mungkin orang itu udah, mungkin bagi Tuhan tuh lu tingkatin dulu kualitas diri lo gitu loh, tingkatin dulu kualitas diri lo supaya lu bisa bersanding dengan dia dengan sepadan gitu loh. Bagi gue sih gitu maksudnya. Jadi kita tuh kalau minta sesuatu tuh pikirin dulu nggak sih? Pokoknya jangan seenak jidat kita minta, tapi kita nggak tahu konteks di belakang tuh bakal seperti apa. Dan ini tuh bagi gue tuh ini kalau kita ibarat doa kita nggak diminta tuh itu salah satu jawaban doa juga loh. Jadi doa kita yang ditolak itu adalah salah satu jawaban doa kita juga. Paham nggak kita? Di doa Bapa kami. Jadi apa tuh doa Bapa kami tuh? Jauhkanlah kami dari yang jahat. Oke gitu-gitulah. Apa sih? Kok gue jadi lupa doa Bapa kami? Udah kelihatan jarang Bagian mana ya bang? Bagian mana ya? Coba dari awal sampai terakhir bet. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Nah itu loh, itu kalau itu kak. Jadi maksudnya konteksnya jahat bukan berarti dia jahat ya, enggak, maksudnya jauhkanlah kami dari jahat tuh jauh. Jadi kita tuh terjauh dari situasi-situasi yang Tuhan gak mau ada di diri kita gitu loh. Jadi Tuhan nge-cut itu. Jadi Tuhan mematahkan itu loh, mematahkan rencana kita. Karena rencana aku bukan rencanamu, ya gak sih? Ya, itu sih. Rencanamu bukan rencanamu. Cuman kita tuh keras gitu loh sama pikiran kita. Padahal jalan Tuhan tuh jauh lebih indah. Itu sih bagi gue menanggapi jawaban dari Bang Deardo. Kalau ada yang pengen respon lagi, menurut lo Mon? Mon? Tidur Ya dia tidurnya banget guys, tidurnya banget. Ngantuk. Cang. Kayak jawaban kita deh. Gak tau sih, senyum terus aja dari tadi. Ya udah lanjut. Bisa. Suara Elsa juga nggak ada nih. Halo. Belum ada, Cang. Oke, lanjut lu Kabet. Bet. Cek. Nah, itu udah ada. Elsa. Abet dulu, Abet. Cang. Abet dulu lah. Abet mau jadi gongnya. Ya, si Raymond keluar kan. Ya. Ayo, Cang. Sama juga sih, benar, agak setuju sama Bang Martin. Bagaimana kita mengenal diri kita, kadang kita ini nggak sih Bang, kayak kita nggak menyadari kapasitas kita tapi kayak memaksakan gitu loh. Makanya kita kayak ayo dong harus padahal kan kalau kita udah mengenal diri kita sendiri harusnya kita tahu kapasitas kita seberapa. Jadi harus lebih sadar di situ nggak sih, baru kita kayak iya pokoknya gitu dah.
Siapa kita mengenal diri kita sendiri. Jadi kalau kita udah tahu kapasitas kita, berarti kan kita udah tahu ya diri kita itu maunya gimana. Ya nggak sih? Jadi Iya. Rasa minta memaksa tuh pun hilang gitu. Bukan hilang sih, sedikit berkurang. Jadi kita jadi tahu, oh ya yang gua minta tuh ini. Jadi lebih terarah sesuai sama yang kita punya juga, yang kapasitas kita milikin juga. Kayak kalau dipaksa juga kayaknya jadi itu juga sih, jadi gagal juga kan kadang memaksakan Iya. diri juga kadang Jadi kadang buat kadang tuh kita terfokus sama goalnya doang sih, goal apa yang kita Iya. minta ke Tuhan, tapi tanpa ngelihat proses kualitas diri yang kita. Iya, kualitas diri kita kayak gimana. Contoh lah, seorang penendang bola, anak kecil, dia pengen nendang bola sampai dari ujung ke ujung, tapi dia belum tahu kapasitas kekuatan dia loh. Tapi dia minta ke Tuhan ujung ke ujung, ya nggak nyampe gitu loh. Jadi lu tingkatin dulu level kualitas diri lu, baru lu minta yang sesuai dengan apa yang sesuai dan kapasitas lu. Itu sih menurut gua. Menurut lu Mon? tapi kadang bang Ya. jadi susah bang kalau begitu bang. Gimana Tahu nggak? Jadi ya kan kayak kita nggak bisa, jadi nggak ini sendiri loh. Martin. Bang Martin. Perisnya bangsat lagi dia. Bang. Udah. Jadi buat gak berkembang juga kalau ini. Tapi kalau lo udah tahu kapasitas diri lu jadi nggak belajar dong. Iya, maksudnya itu dia. Iya, maksudnya kalau kita udah tahu gitu kadang iya sisi jeleknya kayak gitu. Jadi kita kayak gak mau nyoba lagi kan, lebih upgrade. Ya, Bang Tin. Halo, dia Ih, ketawa. ketawa. gua kata diem semuanya nih sinyalnya. Kayaknya ada satu golongan yang nggak suka deh sama podcast ini. Oke. Anonymous. Gara-gara gue ngomongin tadi robot di Korea. Tim Saber ini. Iya. Tim Saber Assassin. Ya udah, jadi saja. Pak Tremon, ada tanggapan Mon buat pertanyaan dari Bang Diardo? Kalau yang gue dengar dari jawaban teman-teman semua sih, ya apa ya, paham diri kita sendiri dulu, tapi jangan lupa kita harus tetap punya mindset yang grow juga. Jangan misalnya Iya. diri kita gini doang, ya udah. Misalnya ada tantangan apa, gue nggak bisa kayak gitu karena dari gue kayak gini. Nah jangan gitu juga harapannya kan. Ya. Harapannya ya kita menuju ke sana gitu, proses ke sana untuk bisa ngelakuin hal yang nggak kita bisa saat ini. Kalau dari gue itu sih bang. Oke. Abed, Ya bang. Gimana bet menurut Bet? Sehat, Bet. Udah bentar lagi habis bang. Lu mic yang di sini matiin satu, jadi satu aja nyala. kita nggak tahu nih. Visi gue pada Kita nggak tahu. Fisik gua pada Jadi double, suara lu double aja. Udah. Nah, Kalau gua gimana bro ya? Gua kurang relate sih sama si Bang Diardo. Sebenarnya gua tuh kalau berdoa tuh jarang banget minta gitu. Gua pribadi lebih banyak ke udah gitu, lebih bersyukur aja sih kalau gua berdoa tuh gitu bang. Iya, gitu. Iya. maafin Bet, sinyal yang Bet. Maafin. Itu super. Apa Bet tadi Bet, ulangin Bet? Iya, jadi gua tuh kurang relate sama pertanyaan si Bang Diardo karena sejauh ini gua kalau berdoa tuh
jarang minta. Oh, boleh. Oke sih. Lu jarang terus apa isi doa lu biasa, Bet? Jarang berdoa, Bang. Enggak berdoa, terima kasih. Sebenarnya gue punya cerita sih dulu tuh gue waktu SMA bisa dibilang gue tuh orang yang nggak pernah kalau berdoa tuh nggak pernah terima kasih gitu, nggak pernah bersyukur atas, maksudnya doa gue tuh nggak pernah berterima kasih itu. Misal doa makan, Tuhan berkati makanan ini supaya menjadi darah daging bagi tubuh kami gitu. Terima kasih Tuhan, amin. Ada terima kasih sih, cuman di belakang gitu. Tapi lebih banyak memintanya gitu. Berkatilah makanan ini supaya menjadi darah daging bagi tubuh kami. Kan lebih ke memintanya kan. Amin. Terima kasih Tuhan, amin. Terus ada satu teman gue, lu makan kagak ada terima kasih bersyukurnya gitu. Mulai sejak itu gue berdoa kagak ada minta. Terima kasih semua. Jadi, terima kasih terus ya sampai sekarang gitu gua lumayan. Jadi gua berdoa tuh minta tuh jarang gitu. Ya terima kasih aja. Oh, lu jarang minta di doa-doa sekarang? Jarang. Permintaan terakhir lu apa lah? Kalau boleh tahu aja nih, Mas. Sedih Tahu aja. Agak tahu doa orang. Hidupnya Abed bahagia nih, nyaman nih. Tapi yang lucunya disuruh minta, Bang. Hah? Minta di ayat malua gua. Ya. Disuruh minta dan doakanlah, percaya hal itu akan terjadi padamu, itu intinya. Tapi mah gak minta gua. Makanya Tuhan ingetin ya, minta ya, Bet. Oh gitu. Minta aja ya. Iya. Ya udah, ntar gua minta deh. Iya. Gua minta deh. Bagus saya doain. Soalnya lu jarang minta. Biasanya kalau kayak orang tua aja nih, biasanya kalau kalian jarang minta, sekali minta langsung dikasih aja. Karena gini Bang, perdebatan gue juga seiring kesini waktu gue mikirnya Tuhan tuh udah nyediain buat kita gitu, ngapain lu minta lagi gitu. Ini gue prinsip gue. Cuman kalau lu mikirnya gitu, ya benar, lu nggak berkembang gitu, hitungannya di situ aja. Hitungannya gimana ya? Ya lu ngejalanin yang tanpa ada itu apa? Gimana ya? Kalau minta kan hitungannya lu ada usaha juga, tapi enggak juga sih. Karena lu aja. Iya sih. Lu yang kalau sendiri. Lu yang aja pernyataan. Oke dah. Gak cocok gue jadi tahu podcast berarti ini. Gue aja merasa gue gak cocok jadi moderator. Tapi nanti gue coba usahain di podcast kedua kita akan jadi lebih baik. Internetnya masih dijaga ya. Kalau dipanggil. Ya ada. Ya. So-soan lu. Gak ada budgetnya. Oke, sekarang terakhir. Kasih. Nah, capek lewat. Diketawain Bang Martin, Pak. Ya. Maka ada gue di belakang gue tembok karena bapak gue juga suka usil. Pada aduin katanya. Apa itu buatnya? Oke, terakhir. Gue pengen lu kasih 3 kata buat GKPS masing-masing sebagai kalimat penutup kita. Kalimat aja kali Bang, kata. Ada kalimat ya, harapan lah. 3 harapan lu untuk Navoso GKPS dan GKPS Bogor ya, terutama. Oke, dari Abed. Harapan apa satu kalimat nih? Ya satu kalimat apa? Lu tuh banyak interupsinya anjir, tadi gua ngomong 3 kata, lu ngomong kalimat. Ya udah 3 kata. Jadi satu kalimat. Harapan lu buat GKPS ke depannya. Ya, Abed. Ya, kata untuk GKPS Bogor ya, terima kasih udah jadi teman. Menang Piala Citra. Ya, maksudnya terima kasih udah ya, hitungannya banyak cerita yang tercipta dari GKPS Bogor ini untuk gue pribadi gitu. Harapannya ya tetap jadi GKPS yang seperti ini aja sih, yang selalu ada di saat apa
Di saat apa? Kagak ada. Udah, pokoknya selalu inilah. Ya. Oke, Ya itulah. terima kasih selalu seperti terima itu. kasih selalu ada ya. Terima kasih selalu ada intinya gitu ya. Dan tetaplah seperti itu. Jangan berubah ya. Oke, Encang, harapan buat GKPS, Cang. Berapa? 3 ya? Harapan. Gak usah bacakan kalau harapan mah. Wah. Rangkai dalam satu kalimat. Rangkumnya dalam satu kalimat. Semoga tetap menjadi saluran berkat untuk jemaat-jemaatnya dan semuanya. Buat nama posonya juga semakin berkembang, program-programnya semakin banyak walaupun pandemi ini harus secara online semua. Yang mungkin kemarin kakak-kakak nama poso yang lain yang dari luar yang mau kunkas yang belum bisa, kita adain kunkas online lagi, boleh banget. Soalnya Bang, waktu kita pertama kali pergantian itu tuh Bang Raymond udah dapat ini apa sih Bang? Dapat kontak. Kita mau ada kunkas tadinya sama Bantim, tapi udah sampai tahap pencarian konsumsi, tapi batal. Tiba-tiba bisa mungkin dikontak lagi kakak Bantim, boleh kita adain konkas online. Oh, mereka mau ke sini ya? Sekali. Iya, awalnya mereka mau itu. Boleh dibantu. Mereka di tahun 2014 tuh udah ke Bogor soalnya. Iya, waktu 2000. Iya, berarti iya persis banget itu 1 bulan setelah itu langsung Bang Raymond bilang, Bang, mau ngajak kunkas katanya. Tapi gagal. Boleh diadakan. Bantim udah 2 kali mau ke sini, kita belum ke sini. Kita belum ke sana gitu. Ya, bisa yuk Bantim yuk, bisa ya dibantu ya Reman yuk. Yuk Bang Raymond yuk. Ya naik Cipaganti juga bisa, mau naik Cipaganti man bisa. Enggak usah bisa. Enggak usah bisa. Ya. Cipaganti 200 orang aja. Oh, iya. Oke, buat Abed udah, Reman mon. Satuan Nami. Harapan ya, sebenarnya harapan nggak muluk-muluk lah ya. Iya. Kalau dari gua pertahanin apa yang udah baik, yang udah ditinggalin sama founding fathers kita. Karena kan isinya nama Poso, GKPS kan awalnya dari nama Poso kan, pasti. Betul. Yang penggeraknya paling banyak kan. Nah istilahnya jangan lupain itu sih kalau menurut gua. Karena gue juga beberapa kali sering nanya bokap, karena bokap juga dulu kan antar nama Poso juga. Gimana sih cara nama Poso berpikir dan bekerja. Dan satu hal, kita hidup udah di zaman yang cepet banget. Istilahnya bukan revolusi lagi namanya. Udah cepet banget lah, istilah kita hari ini sampai besok udah ada perbedaan, pasti udah banyak perbedaan. Nah harapan gue sih kita nggak bisa stagnan di sini doang. Kita tetap adopsi kita tetap jaga budaya kita, tapi jangan lupa untuk adopsi kebudayaan-kebudayaan di luar yang mungkin bisa kita terapkan dan bisa mengembangkan nama Poso, GKPS Bogor terutama, supaya bisa jadi lebih baik lah untuk pelayanannya ke depan. Itu aja sih Bang. Oke. Ya, Yosua. Oke, ini beban berat terakhir. Mungkin tadi itu udah semua kali ya teman-teman untuk nama Poso. Tapi ini mungkin aku mengutip dari aku mengutip dari nama Posonya aja kali untuk teman-teman. Suara hati nama Poso untuk teman-teman. Kalau nama Poso itu cuma pengen jadi satu-satunya, bukan jadi salah satunya. Makasih. Apa sih? Coba lebih terdefinisi lagi. Maksudnya, jadi agak berat banget. Jadi nama Poso itu, ya lu mah nggak ini mindsetnya, makanya jangan jadikan ketua gue si Remo. Jangan jadikan Bogor pilihan ibaratnya gitu ya. Jadi ya. Dia jadikanlah Bogor itu satu. Oke. Coba sih. Udah itu doang. Itu doang. Udah dari semua lu doanya. Dari lu, silakan lu bukan pengurus nih. Dari lu coba ada nggak istilah harapan buat kita? Nih, gua kan udah GPK Karo. Gua udah GPK. Ya dari GPK Karo lah anjir. Cepetan. Udah gak aktif di GKPS lagi gua. Ya ampun, catat. Dari lu harapan Bang,
1,5 kata aja, 1,5 kata. Harapan buat apa nih? Buat Naposo kita atau buat GKPS secara Nama poso kita universal? kan, nama poso. Oh, Bogor. Ibinong, ya Bogor atuh Gua sambil lihat. Ya kalau Kalau durasi menurut gua sih tetap maju. tetap maju. Emang kita mau nyalonin? Kalau enggak, Iya. kalau bagi gue sih ya pesan gue buat Naposo sekarang, kalau bisa ya bantulah GKPS ini supaya lebih berkembang lagi. Kadang tuh banyak yang ngomong GKPS ketinggalan lah, GKPS masih gini-gini lah, GKPS nggak bertumbuh lah, nggak gimana lah. Dia menyalahkan gerejanya, dia menyalahkan tempatnya. Kalau menurut gue sih ya seandainya pun memang begitu, memang gereja kita kurang, ya kita sebagai Naposo itulah tugas kita yang merubahnya gitu loh. Makanya jangan diomongin doang, ya bantu kita buat gereja kita makin bertumbuh gitu loh. Karena gue malas kedengar orang yang kritik-kritik doang tapi nggak membangun tuh, nggak ada solusi dari dia. Jadi karena kita pemuda ya, kalau menurut gue sih ya kita lah perannya di sini yang untuk nutupin itu semua, yang memperbaiki itu semua. Itu aja sih ya buat panitia renovasi, semangat. Yes. Kan nggak ada di sini. Ada nonton tadi Bang Goodman gue lihat. Itu mah nanti yang ini ada Ih, parah banget. Parah banget si Bang Remon. Wes, Jadi, Ini editor tolong di-cut. Editor tolong di-cut. sorry tadi itu dia kiranya kita ini lagi video call ya. Oke deh, itu aja buat teman-teman. Tapi tadi berkat obrolan lu Bang, Ya. mungkin jabatan peran lu sebagai moderator kita bisa pertimbangin lagi sih. Omongan lu terakhir bagus lumayan. Itu doang sih yang berbobot. itu doang. Kan udah gue bilang, gue tuh gak bisa ngomong masalah cinta-cintaan, jorok bagi gue. Cinta-cintaan itu jorok. Males gue bahas cinta-cinta tuh. Gue lebih buat itu enak. Temanya tuh bagaimana membangun GKPS ke depan. Asli. Visioner ya. Visioner. itu Bagaimana pantau. bagaimana sejarah GKPS mula-mula. Coba. Itu podcast kedua berarti Bang. Iya, nantilah. Terus jenis-jenis alat musik tradisional Simalungun. Itu gue lebih suka yang kayak gitu-gitu. Konspirasi lu doyan gitu ya. Aku lewat kayak gitu. Karune. Ya gitu-gitu lah. Nanti kita undang Bang Ya Kiadi lah. Kamera lu udah goyang-goyang Bang Martin. Ini kan gue pegang tuh kayak gini. Oh, udah kayak gini tuh bukan video call aja. Ya, jadi itu aja buat teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Maaf banget kalau kurang ya, karena ini podcast kita pertama. Terima kasih buat Abed, Elsa, Joshua, dan Raymond. Sukses dalam pekerjaannya, sukses dalam perkuliahannya, sukses dalam percintaannya. Buat yang cewek, jangan ngegantungin cowok. Buat yang cowok, jangan nyakitin hati cewek. Itu ya. Tetap semangat, tetap ibadah terus. Jangan lupa yang belum bayar iuran sekolah minggu. Udah pada bayar belum? Kemarin pesta sekolah minggu yang masih bon. Second list. Raymond udah bayar belum? Nggak bayar. Oke, itu aja sih dari aku. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast kedua Naposo GKPS Bogor Sharing Sans. Bye.